Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harul Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Renstrada atau Rencana Strategi Daerah. Baik, langsung saja. Yang pertama, mengenai pengertian Renstrada sendiri. Bidang penyusunan rencana strategis atau Renstrada menjadi bagian penting dari sebuah organisasi perangkat daerah atau OPD. Renstra merupakan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta kebijakan dan program kerja. Sedangkan Renja menafsirkan Renstra dan menentukan rencana kerja agar sasaran dan target dapat tercapai. Renstrada OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode selama 5 tahun yang memuat visi misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, serta berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif. Baik, kita lanjut. Renstrada merupakan salah satu dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh setiap perangkat daerah dengan mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Baik, selanjutnya ada landasan hukum Rencana Strategi Daerah. Yang pertama, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Yang kedua, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota. Kemudian Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan. Yang keempat, Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah. Baik, selanjutnya maksud dari penyusunan rencana strategi daerah. Perumusan Renstrada merupakan jawaban akan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi sehingga kebutuhan akan Renstra menjadi sangat penting. Adapun maksud menyusun Renstra yaitu menjabarkan rencana strategi kota dalam rencana strategis PD jangka pendek selama 5 tahun, menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan PD, dan meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal pada unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, tujuan penyusunan rencana strategi daerah. Tujuan Renstrada sendiri ada 4, yakni menetapkan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun. Yang kedua, menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah untuk periode 5 tahun. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi, visi, dan misi pemerintah kota. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka waktu 5 tahun. Baik, selanjutnya yakni tahapan rencana strategi daerah. Yang pertama, proses perencanaan. Yang kedua, persiapan penyusunan. Yang ketiga, penyusunan rancangan awal. Yang keempat, penyusunan rancangan. Yang kelima, pelaksanaan musrembang. Yang keenam, perumusan rencana akhir. Dan yang terakhir, penetapan. Selanjutnya ada
tahapan penyusunan rencana strategi daerah. Yang pertama ada menurut Sentot Imam Wahyuni dalam buku Pengantar Manajemen tahun 2019, rencana strategi daerah dari enam tahap yang saling berkaitan, yaitu penentuan visi, misi, dan tujuan, evaluasi diri, analisis lingkungan eksternal, pembuatan keputusan strategis, implementasi strategis, dan strategi. Selanjutnya ada manfaat penyusunan rencana strategi daerah. Penyusunan restra memiliki berbagai manfaat bagi sebuah organisasi, misalnya memberikan kerangka dasar bagi perencanaan lainnya sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia, sebagai titik permulaan bagi penilaian kegiatan manajer dan organisasi, membantu dan mengembangkan strategi yang efektif dan menciptakan prioritas. Selanjutnya masa berlaku Renstrada. Masa berlaku Renstrada sendiri yakni selama 5 tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Baik, yang selanjutnya jenis-jenis rencana strategi daerah ada 6. Yang pertama perencanaan strategis, yang kedua perencanaan taktis, yang ketiga perencanaan operasional, perencanaan proyek, perencanaan keuangan, dan yang terakhir perencanaan sumber daya manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.